Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya Bu Rista dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan terus semangat ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang unsur-unsur teks fantasi. Nah, apa saja unsur-unsur yang ada dalam teks fantasi? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Oke anak-anak, unsur-unsur teks fantasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada unsur intrinsik. Kemudian yang kedua ada unsur ekstrinsik. Oke, diingat ya. Unsur teks fantasi itu ada dua. Yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Apa saja penjelasan dari masing-masing unsur ini? Oke anak-anak, unsur intrinsik ya, itu adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Artinya unsur intrinsik namanya ini itu berarti unsur yang ada dalam teks fantasi. Kemudian yang kedua ada unsur ekstrinsik. Nah, yaitu unsur yang berada di luar karya sastra. Jadi unsurnya di luar teks fantasi. Anak-anak, unsur intrinsik ya, ada apa saja? Yang pertama ada tema, kemudian ada latar, ada penokohan, kemudian sudut pandang, amanat, alur, dan yang terakhir ada konflik. Jadi dalam unsur intrinsik atau unsur yang ada dalam teks fantasi itu ada 7. Totalnya ada 7, yaitu ada tema, latar, penokohan, sudut pandang, amanat, alur, dan konflik. Nah, apa saja pengertian dari masing-masing unsur ini? Berikut penjelasan. Oke, anak-anak, yang pertama ada tema. Tema merupakan gagasan atau ide utama yang digunakan pengarang untuk mengembangkan cerita. Contoh tema atau idenya berkaitan dengan cinta tanah air, keadilan, atau persahabatan. Jadi misal teks fantasi itu berisi tentang cinta tanah air. Jadi bagaimana kecintaan, cara untuk mencintai tanah air kita. Kemudian kalau misalnya kalian pernah baca novel tentang keadilan, nah itu berarti temanya menggunakan tema keadilan. Ataupun membaca cerpen yang di situ berisi tentang persahabatan atau mayoritas berisi tentang persahabatan, itu berarti ide utamanya berhubungan atau termasuk persahabatan. Kemudian yang kedua, latar atau setting. Latar ini merupakan tempat, waktu, ataupun lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa tersebut diceritakan. Jadi kalau latar tempat berisi tentang di mana lokasi kejadian tersebut. Contoh misalnya Malin Kundang itu latar tempatnya atau peristiwanya terjadi di mana. Kemudian kalau waktu berkaitan itu waktunya kapan, pagi, siang, sore, atau malam hari, dan seterusnya. Ataupun lingkungan sosial, jadi lingkungan sosialnya bagaimana, atau berisi tentang keadaan sosial yang ada, keadaan sosial di masyarakat tersebut. Kemudian yang ketiga, ada penokohan. Penokohan di sini artinya pelukisan gambaran tokoh yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Jadi tokoh-tokoh itu ditampilkan dalam tokoh apa saja atau siapa saja tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Nah, dalam penokohan ini sebenarnya juga terbagi menjadi 3, yaitu ada tokoh protagonis, antagonis, dan tirtagonis. Jadi kalau tokoh protagonis berarti tokoh yang baik. Kemudian kalau antagonis berarti tokoh yang jahat. Kemudian kalau tirtagonis itu tokoh penengah. Jadi misalnya kalau kalian lihat di drama atau sinetron, itu kan pasti ada tokoh-tokoh yang
ada orang baik, orang jahat, dan sebagai tokoh penengah. Karena cerita fantasi ini juga kaitannya tidak dengan buku, tapi juga bisa drama yang ada di film atau di TV. Selanjutnya anak-anak, ada yang keempat, sudut pandang. Nah, sudut pandang merupakan cara pandang yang digunakan pengarang untuk menyajikan tokoh cerita. Artinya pengarang di sini menggunakan, ini kaitannya dengan yang tertulis ya. Jadi teks fantasi yang tertulis, contoh cerpen, kemudian dongeng dan sebagainya. Nah, itu biasanya pengarang menggunakan tokohnya itu seperti misalnya aku berada di sebuah sungai dan sebagainya, atau misalnya suatu hari si kancil datang ke sawah si A dan sebagainya. Nah, itu berarti cara pandang yang digunakan pengarang untuk menyajikan tokoh cerita. Nah, dalam cara pandang atau sudut pandang ini juga terbagi anak-anak ya. Nah, pembagiannya seperti apa? Kita simak di slide berikutnya. Oke, nah dalam sudut pandang di sini ada orang pertama, atau pengarang biasanya menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu tokoh dalam cerita adalah dirinya sendiri atau penulis dengan menyebutkan kata ganti orang pertama. Contohnya, aku, saya. Nah, contohnya misalnya saya dilahirkan di sebuah kota kecil yang bernama Banyuwangi dan seterusnya. Nah, itu berarti cerpen atau cerita tersebut menggunakan sudut pandang orang pertama. Kemudian yang kedua, menggunakan sudut pandang orang ketiga. Nah, artinya tokoh dalam cerita ditampilkan dengan menyebutkan kata ganti orang ketiga. Contohnya dengan menggunakan nama orang. Nah, bisa Dara, Bagas, atau nama orang yang lain. Kemudian menggunakan kata ganti ia, dia, dan mereka. Contoh misalnya Dara, Bagas, dan Aisyah adalah siswa di SMP Negeri 1 Muncar. Mereka merupakan siswa yang sangat berprestasi. Nah, kata tersebut ya, kata ganti tersebut itu mendeskripsikan atau secara tidak langsung menyampaikan kepada pembaca bahwa cerita tersebut menggunakan sudut pandang orang ketiga. Oke, jadi yang ketiga, sudut pandang campuran. Jadi sudut pandang campuran ini pengarang menggabungkan penggunaan sudut pandang orang pertama dan ketiga. Artinya dalam teks fantasi yang menggunakan sudut pandang campuran di sini, tokoh aku atau penulis itu juga masuk sebagai tokoh dalam teks tersebut. Ya, jadi menggunakan kata ganti orang pertama dan juga menggunakan kata ganti orang ketiga. Anak, setelah sudut pandang yang kelima ada amanat. Oke, amanat itu merupakan pesan moral yang ingin disampaikan pada sebuah cerita. Jadi semua cerita dalam teks fantasi itu pasti ada pesan moralnya. Nah, pesan moralnya itu ada yang tertulis di teksnya, ada juga yang kalian harus menyimpulkan sendiri. Jadi tidak selalu ada dalam teks. Nah, ada juga teks yang biasanya itu tersirat. Jadi pesannya kalian menyimpulkan sendiri dari teks tersebut. Kemudian yang keenam ada alur atau nama lainnya plot. Alur ini merupakan jalan cerita dalam sebuah cerita fantasi. Nah, jalan ceritanya mulai awal sampai akhir seperti apa. Nah, untuk jalan cerita ini ada 3. Yang pertama alur maju. Peristiwa dalam cerita dikisahkan secara urut mulai awal sampai akhir. Jadi contoh misalnya cerita tentang Malin Kundang. Oke, kalian semua tahu kan cerita Malin Kundang itu seperti apa? Nah, kalau dalam teks tersebut diceritakan Malin Kundang itu asalnya dari
anak yang tidak punya, kemudian dia merantau dan menjadi sukses, kemudian dia balik ke rumahnya, tapi dia tidak mengakui orang tuanya atau ibunya. Akhirnya ibunya mengutuknya menjadi sebuah batu. Nah, itu berarti cerita tersebut dikisahkan runtut mulai awal sampai akhir. Kalau ceritanya menggunakan alur mundur, berarti peristiwa dalam cerita dikisahkan dengan melihat masa lalu. Nah, ini misalnya dalam teks tersebut langsung dikisahkan kalau Malin Kundang itu langsung dikutuk menjadi batu oleh ibunya. Nah, alasannya kenapa? Nanti diceritakan. Nah, ini jadi kebalikan dari alur maju. Kalau alur maju tadi ceritanya urut mulai awal sampai akhir. Kalau alur mundur ini masa lalunya dulu, kemudian penyebabnya apa sampai Malin Kundang ini menjadi sebuah batu. Nah, itu nanti diceritakan lagi pada teks tersebut atau pada cerita tersebut. Jadi itu yang dinamakan alur mundur. Kemudian yang ketiga ada alur campuran. Peristiwa dalam cerita dikisahkan dengan menggabungkan antara alur maju dan mundur. Jadi mulai dari awal, kemudian flashback ke masa lalu atau akhirnya seperti apa. Kemudian kembali lagi ke awal dan seterusnya. Nah, itu yang dinamakan alur campuran. Jadi jalan cerita kalau kalian pernah lihat film atau pernah sinetron, drama, nah itu mungkin akan lebih jelas bagi kalian untuk memahami apa sih bedanya alur maju, mundur, dan campuran. Oke. Nah, yang ketujuh ini ada konflik, ya. Unsur yang ketujuh ada konflik, yaitu masalah yang timbul dalam sebuah cerita. Jadi masalah-masalah yang timbul dalam sebuah cerita itu ada apa saja? Yang pertama ada konflik internal, masalah yang ada pada diri pengarang. Contoh misalnya pengarang atau tokoh, maaf di sini bukan pengarang tapi tokoh ya. Masalah yang ada pada diri tokoh atau diri tokoh dalam cerita tersebut. Nah, maksudnya di sini apa? Masalah contohnya di sini misalnya tokohnya memiliki ibu tiri yang sangat kejam, atau misalnya tokohnya memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan seterusnya. Nah, itu yang dinamakan konflik. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, konflik eksternal. Jadi masalah yang muncul karena perselisihan atau pertengkaran antara tokoh satu dengan tokoh yang lainnya. Jadi perselisihan ataupun pertengkaran antara tokoh satu dengan tokoh lainnya. Oke, saya yakin kalian sudah pernah lihat ya di TV banyak sekali contoh-contoh konfliknya, ataupun kalian pernah membaca buku atau yang berkaitan dengan teks fantasi. Contohnya cerpen, dongeng, kemudian novel dan sebagainya. Oke. Selanjutnya anak-anak, untuk yang kedua unsur ekstrinsik. Kalau tadi Bu Desta jelaskan tentang unsur intrinsik, sekarang unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik atau unsur dari luar. Oke, yang pertama ada bahasa, yaitu bahasa yang digunakan dalam cerita. Biasanya dipengaruhi oleh bahasa pengarang. Jadi contohnya di sini, misalnya pengarang berasal dari Melayu. Itu biasanya bahasa yang digunakan juga menggunakan bahasa Melayu. Ada juga kalau bahasa dari Jawa, misalnya kan banyak juga cerita-cerita yang menggunakan bahasa Jawa. Kemudian yang selanjutnya ada latar belakang pengarang, biografi pengarang dan juga aliran sastra yang dianut pengarang. Biasanya biografi pengarang ini ada dalam novel-novel ya, ataupun cerpen. Kemudian yang selanjutnya nilai, itu nilai yang terkandung dalam cerita fantasi. Nah,
nilai di sini berkaitan dengan apa saja yang ada atau biasanya berkaitan juga dengan pesan yang ingin disampaikan dalam teks fantasi. Nah, nilai dalam unsur ekstrinsik dalam cerita fantasi ini nilai dalam teks fantasi meliputi nilai moral. Artinya, cerita tersebut berkaitan dengan nilai kehidupan yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti. Contoh, misalnya berbakti kepada orang tua, jujur, sabar, dan ikhlas. Kemudian yang kedua ada nilai sosial. Jadi merupakan nilai kehidupan yang berkaitan dengan norma atau aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, nilai sosial ini biasanya berhubungan dengan saling memberi, kemudian tenggang rasa, saling menghormati pendapat orang lain. Kemudian yang ketiga, ada nilai budaya, merupakan nilai-nilai yang berkaitan dengan kebiasaan atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat. Contoh, misalnya cara berpakaian, kemudian keseniannya bagaimana, kemudian adatnya bagaimana. Nah, itu nilai yang terkandung dalam teks fantasi tersebut. Kemudian yang terakhir ada nilai religi, artinya nilai yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Ya, jadi bagaimana misalnya di situ ada teks yang berkaitan dengan atau temanya tentang ketuhanan, mungkin di situ akan membahas lebih dalam tentang nilai religi atau nilai keagamaan dalam teks fantasi tersebut. Oke, anak-anak, itu tadi unsur-unsur teks fantasi. Nah, semoga materi kali ini bisa kalian pahami dan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Oke, anak-anak, mungkin cukup sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.